Assalamualaikum Kang Bro, kembali lagi bersama saya Kang Bro. Kali ini ada motor Supra X125 yang kabel bodinya itu katanya habis kebakar. Jadi yang punya motor ini mempunyai kabel bodi yang sudah beli di online, suruh masangkan. Nah, supaya motor ini bisa normal pengapiannya, penerangannya, klakson-klaksonnya, starternya. Jadi dibelikanlah kabel bodi yang full set ya. Jadi saya suruh masangkan ya, mudah-mudahan bisa terpasang dengan sempurna ya Kang Bro. Oke, next. Nah, ini akinya baru, tapi sayangnya klakson semuanya mati, instrumen mati, semuanya mati ya Kang Bro, mati semua ya. Nah, ini kabel bodinya ini non original ya Kang Bro. Nah, kelebihan non original itu dia sudah full set semua Kang Bro. Kalau yang original itu terpisah, aki sendiri, bagian heat sendiri, bagian tengah sendiri kayak gitu. Nah, ini untuk bagian instrumen, soket instrumen, ini saklar, ini untuk macam-macam ya, ada soketnya macam-macam. Berarti ini untuk di bagian kepalanya ya. Jadi ini kabel bodi bagian pertama yaitu bagian kepala. Terus ini ada yang bagian aki, jadi ini terpisah ya. Ini bagian relay, ada bagian starter, bagian aki, terus ada yang bagian sekringnya dan udah disertai sekring ya, sorry. Nah, ini untuk bagian tengahnya atau bagian utama kabel bodi yang ini mengarah ke atas. Ini TSS, ini bagian kiprok, terus CDI, soket, switch dan lain-lain lah pokoknya ya. Nah, jadi kelemahan kabel bodi yang non ori kayak gini tuh kabelnya agak gede ya, terus serabutnya atau kulitnya itu enggak terlalu kuat kayak original ya, maklum lah namanya juga non ori. Oke, cuman ini aja paketannya, jadi kita langsung satset ya, kita pasang ya Kang Bro. Nah, ini bagian kontaknya udah disambung-sambung kayak gini, jadi kita potong aja. Ini yang mengarah ke kabel bodi kita potong, kita ambil yang di kontaknya aja ya, biar nanti enggak mempengaruhi kinerja mesin guys. Jadi kita potong semua, kita lepas semua kabel bodinya ya Kang Bro, langsung dieksekusi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Nah, ini untuk bagian yang mengarah ke tengah atau bagian terpenting menurut saya di bagian ini tuh rawan sekali konslet ya. Ini bagian dinamo starter, soketnya, terus ini bagian kiprok, CDI, terus masa bodi ya. Kita langsung lepas semuanya ya Kang Bro. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the drive. Ini untuk bagian akinya Kang Bro, langsung kita lepas saja semua ya. Kita percepat saja. Dan ini baut-bautnya kita lepas karena kita harus buka jok dan tangki ya, karena nanti untuk nyelinapin kabel bodi di bagian yang mengarah ke belakang. Nah, ini kabel bodi yang mengarah ke belakang. Kita cabut semuanya, pokoknya kita cabut semua, kita habisin. Nah, ini untuk bagian kepalanya juga kita lepas semuanya, karena kita nanti juga akan normalisasi semua bagian instrumen-instrumen atasnya, mudah-mudahan bisa normal ya. Jadi dari lampu netral, lampu sen, lampu 1, 2, 3, 4, speedometer, terus bagian indikator bensin dan semuanya kita ganti semua. Oke, kita langsung lepas saja bagian-bagiannya ini Kang Bro. Nah, ini untuk bagian kepalanya Kang Bro. Nah, ini soket saklar on off dan lampu kotanya. Terus kabelnya tinggal sedikit sekali ya, kabelnya udah hancur Kang Bro. Ini kabelnya berantakan, kayak hubunganmu dengan doi ya. Mengenaskan. Oke, kita langsung cabut aja. Terus kita akan pasang kabel bodi yang baru ya. Jadi ini ada bagian yang enggak ada di kabel bodi yang baru, yaitu di karetnya ini Kang Bro. Yang bagian soket untuk ke instrumen utamanya itu enggak ada karetnya Kang Bro. Nah, ini ya,
bagian ini tuh nggak ada karetnya, jadi terpaksa kita akan lepas bagian karet yang ada di soket lamanya ya. Jadi kita lepas, nanti kita akan pasangkan di sini untuk melindungi, takutnya ada air yang masuk nanti berpengaruh terhadap kinerja instrumen di atas itu ya kan bro. Oke, kita gunting aja biar mempermudah pemasangan ya, langsung di kers. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the... Nah, ini kita pasang di soket yang baru. Terus kita isolasi di karetnya, biar karetnya itu enggak lepas dari si soket ya, untuk berfungsi menghilangkan jejak potongan tadi loh, maksudnya biar potongannya itu enggak ngebuka gitu ya. Nah, ini saya sedang masang di bagian soket ya kan bro. Nah, ini udah kepasang. Saya akan beritahu kabel-kabel ini karena KW, karena non ori aftermarket. KW nanti ada yang ada yang merespon lagi nanti ya. Nah, ini untuk switch atau flasher ya, flasher lampu sen. Saya akan terangkan sedikit warna-warnanya ya. Nah, ini untuk yang ada kuning-kuningnya, kuning telek, itu bagian kanan atau bagian saklar. Terus yang enggak ada kuningnya itu bagian kiri atau bagian dim ya. Jadi walaupun warnanya nggak murni, tapi ada warna-warna yang masih bisa mengidentifikasi. Walaupun ada bagian stripnya, misal ada strip biru, strip kuning, itu nggak ada, tapi kita bisa. Nah, ini untuk kuning dan biru itu di bagian saklar on off yang atas. Karena kuning dari kiprok, biru itu mengarah ke lampu jauh dan dekat. Nah, ini kuning sama coklat. Ini untuk lampu kota ya, jadi dari kiprok terus yang coklat menuju ke lampu kota. Jadi sekali ketik ke yang bawah dulu yang nyambung, ketikan 2 kali yang atas. Nah, ini yang hijau sama merah ini untuk tombol starter ya. Walaupun sebenarnya originalnya warnanya nggak kayak gini, tapi hijaunya masih menandakan lah ya jalur-jalur tombol starter. Nah, ini untuk bagian kirian. Ini ada beberapa soket ya. Untuk yang biru dan putih, ini ada saklar sen, ada lampu dim dan ada klakson. Jadi untuk pertama yang kita pasang itu yang lampu dim aja dulu yang mudah. Lampu dim jauh dekat itu ada putih sama biru. Nah, biru ini kan tadi yang dari arah saklar on off ya, yang bagian tengah. Terus yang jauh dekat itu putih sama apa ini warnanya, sama oranye, sebenarnya sama kuning ya warnanya. Nah, terus yang kedua ini untuk lampu sen ya, lampu sennya ini ada warna oranye, warna coklat, warnanya nggak sesuai, tapi ya inilah 3 kabel, dan 2 kabel ini yang warna hitam sama warna Tosca atau apa inilah, ini yang mengarah ke klakson. Nah, setelah selesai dipasang, kita langsung tali ripet aja kan bro. Sebenarnya ini bukan ripet sih, ada klipnya karena ini kan non ori ya. Jadi kita ripet aja biar nggak turun, nggak merojol kayak celana dalam yang kolornya udah molor itu, merojol terus ya. Jadi kita biar nggak terjadi seperti itu sesuatu, kalau merojol terus dalam posisi agak ya kan kenceng-kencengnya merojol, wah repot ya kan. Nah, kita ikat dulu ya biar nggak merojol. Wes langsung kita baut ke kepalanya aja Kang Bro. Set.
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Nah, ini kabel yang 3 tadi. Jadi di sini tadi ada tersisa kabel tinggal yang ke arah lampu depan. 3 kabel ini. Terus sama yang mengarah ke switch lampu rem tadi ya. Nah, ini sisa kabelnya Kang Bro, panjang ya. Memang ciri khas Supra 125 atau Karisma itu panjang kayak gini. Nanti biar kalau dibelok-belokin itu enggak kongslet atau enggak lepas gitu loh Kang Bro, makanya panjang. Nah, ini kabel bodi yang kedua atau yang bagian tengah. Ya, inilah yang sebenarnya kabel bodi. Kalau kita cari yang original di online, itu yang namanya kabel bodi ya ini yang saya pegang ini kabel bodi. Kalau yang atas ya beda namanya lagi. Kalau yang bagian aki juga beda lagi namanya. Jadi ada beberapa bagian. Nah, biar masuk kita lepas dulu di filter udaranya ini Kang Bro, karena nanti kabel bodinya akan kita selipkan di bagian filter udara. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch. Oke, ini kabel TSS nya yang mengarah ke karburator kita pasang aja ya, warna hitam dan warna merah. With the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you... Nah, ini untuk bagian tengah atau bagian terpenting. Ini ada ke CDI ya, sesuaikan dengan soketnya aja lah ya. Soal warna-warnanya kalau misal ada yang tidak sesuai itu nggak masalah. Tapi ini warnanya lumayan loh Kang Bro, mirip. Hanya saja kalau yang leres-leres, misal ada leresnya apa itu kadang itu nggak ada. Oke, ini yang mengarah ke kiprok. Nah, ini di kiprok pun warnanya ada putih, ada kuning, ada merah ya, warnanya sesuai juga sih. Ini untuk masanya ya Kang Bro, masa utama yang ada di kabel bodi. Nah, ini kalau ada yang kabel mengarah ke bawah ini ke switch nantinya ya. Oke, ini kirian ya. Jadi pertama-tama kita lepas di bagian soket bawah ya, dari arah spool, indikator, terus speed sensor. Kita cabut semua untuk mempermudah. Nah, ini yang kabel paling banyak warnanya ini itu ke indikator ya. Jadi netral 1 2 3 4 ya, ini indikator. Terus setelah indikator kita pasang ini ada 3 pin ya. Ini kabel speed sensor, jadi sensor kecepatannya di sini. Nah, setelah ini kita pasang kabel kuil karena posisi kuilnya di sini ya Kang Bro. Terus kita pasang lagi kabel yang warna apa ini ya? Warna biru. Sebenarnya biru kuning ini harusnya, ini cuman biru sama strip putih malah ini. Ini mengarah ke pulser. Oke, terus ada lagi kabel spool ya. Jadi kabel spool itu putih sama hijau. Ya, sesuai warnanya ya, putih dengan hijau. Oke Kang Bro, kita pasang lagi karetnya, ini juga kita pasang lagi. Sebenarnya di bagian atas ini juga ada karetnya ya, tapi nggak tahu ini karetnya disimpan sama yang punya atau gimana. Nah, ini ada kok ada sisa 2 kabel sama soket. Ini arahnya kemana? Nah, ini nanti yang mengarah ke bagian aki Kang Bro ya. Jadi yang 2 colokan itu yang untuk beban, yang soket itu nanti untuk ke bagian belakang. Oke, kita langsung pasang aja ya. Soket itu ke relay starter. Nah, jadi pemasangannya itu dari dalam Kang Bro, bukan dari luar ya. Jadi masukannya itu lewat dalam, bukan lewat luar. Dalam jok dulu masukannya.
Then you just might make a change, rearrange all the bad to okay, take the worst thoughts. Nah, ini colokan ke bagian pelampung ya, nanti indikator bensinnya di sini. Mudah-mudahan masih bisa sih. Nah, ini yang ke belakang, ini ke bagian lampu belakang, soket ke bagian lampu belakang ya Kang Bro. Yang ekornya tadi yang panjang. Nah, karena posisinya di sini kan sempit ya. Jadi kita angkat dulu bagian tangkinya yang udah kita lepas bautnya ya. Oke, ini bagian aki. Dimasukkannya bukan dari luar ya, tapi dari dalam. Pertama-tama kita masukkan di soket yang mengarah ke dinamo starter ya, yang gede-gede ini ya. Ini kabel terus yang mengarah ke dinamo starter ini. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nah, setelah dikeluarkan kayak gini, nah baru kita sambung satu persatu sesuai dengan soketnya ya, walaupun warnanya agak berbeda. Ini kok soket dinamo kok merah hitam, bukan merah hijau. Nah, ini soket relay, ini soket beban yang nanti mengarah ke bagian sekring atau ke bagian aki. Oke, ini udah kepasang semua ya. Jadi kabel bodi bagian tengah itu sudah kepasang semua ya. Jadi dari atas sampai ke tengah udah kepasang semua. Tinggal nanti yang bagian tengah ke atas itu nanti kita pasang soketnya. Soketnya belum kita pasang ya. Ini sementara kita ripet aja dulu ya. Kita pakai tali tis biar kabelnya nggak terlalu berhamburan. Karena sebenarnya ini itu kalau yang original itu isolasinya agak maju dikit lah ya, ada selang-selangnya. Ini enggak ada, jadi posisi kabel yang kelihatan itu agak banyak, agak berantakan ya, jadi harus kita ikat-ikat. Walaupun nantinya untuk motor ini tuh harus ada karetnya yang di atas kiprok yang nutupin kabel ini biar supaya lebih aman ketika terjadi percikan air, terjadi waktu saat dicuci dan lain-lain ya. Jadi nggak langsung ngena di soket. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Nah, ini untuk bagian akinya Kang Bro ya. Kita langsung pasang akinya ya. Kita langsung pasang akinya. Nanti ini belum ada relaynya ya. Nanti kita pasangin relaynya juga yang baru. Setelah semua terpasang nanti kita pasang relay, kita coba apakah motornya ini mau apa enggak. Ini untuk bagian atas ke tengah ya Kang Bro. Kita pasang lagi, kita sambungin di bagian ini karena bagian aki udah selesai, kita langsung sambung ke bagian yang ini. Nah, ini ada beberapa poin yang agak membingungkan biasanya buat pemula, yaitu di bagian saklar, di bagian kontak. Nah, ini kalau untuk colokannya ini sesuaikan saklarnya aja karena saklarnya berbeda, jadi nggak akan keliru. Oke. Yang gede ketemu gede, yang kecil ketemu kecil, wis ngono wae lah. Oke, mengenai warna ini kok warnanya gimana ini kok nggak sesuai. Jadi di sini ada identitas warnanya ya. Jadi kuning tembus ke kuning kayak gitu, hijau tembus ke hijau gitu. Jadi walaupun nggak semuanya warna, ada lah warna-warna yang cocok. Nah, ini untuk dari bawah itu mengarah ke soket merah ini ya. Ini dari atas mengarah ke bawah itu ada satu soket. Nah, yang untuk dua soket ini colokan ini untuk ke klakson. Ini belum menyambung ke kunci kontak ya Kang Bro.
Nah ini untuk ke klakson. Terus ada lagi yang tadi yang dari bawah menuju ke atas tadi kan ada satu soket atau colokan yang nganggur. Nah itu nanti yang dimasukkan oleh kunci kontak. Nah ini ya kunci kontaknya. Yang satunya itu kita colokin lagi ke sini. Jadi dari bawah kabel merah ini bercabang dua Kang Bro. Yang satu ke bagian kontak, yang satu ke instrumen atas. Nah ini yang satu kabelnya masih kayak gini, kita isolasi dulu. Nanti kita akan colokin ke kabel yang satunya lagi. Nah ini Kang Bro ya, kita colokin ke kabel warna hitam. Ini kabel beban ya. Jadi ini yang keluar dari kontak. Tadi kan dari bawah merah ya, masuk ke kontak, keluarnya hitam ini. Nah ini untuk yang soket 3 ini, itu nanti ke lampu sen dan lampu senja. Yang tiganya, yang satunya sebelah kanan ada tuh tadi di sebelah kanan. Di kabel body juga. Oke. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Oke Kang Bro, ini udah kita ikat-ikat semuanya ya. Tinggal PR-nya yang tuan rumahnya atau yang punya motor nanti ditutup di atas kiproknya. Ini urutan jalur-jalurnya seperti ini. TSS naik ke atas ke klakson. Ya ini udah terpasang semua ya. Jadi kalau ini agak panjang memang kayak gini, tipe Supra 125 itu memang kabelnya agak dilipat dikit, nggak langsung ngepres. Nah ini untuk bagian spoolnya di sini ya. Nah ini nanti ditutup gini ya biar posisinya aman, terkendali, nggak kena air dan percikan-percikan. Terus ya karetnya kayak gini. Oke, sekarang kita akan coba motornya. Ini untuk soket belakang belum saya sambung ya Kang Bro, karena yang bagian di lampu itu nggak ada soketnya, udah dimodifikasi. Nah ini belum saya pasang juga karena ini nanti akan saya sambung dulu kabelnya. Nah, ini nggak ada soketnya ya, jadi kita sambung langsung nanti. Terus nanti kita coba nyalakan. Oke, ini akinya. Ini bagian relaynya belum saya pasang juga. Coba kita kontak. Nah sudah on, tanda netral hidup, indikator bensin ada 3 strip normal. Terus tadi ya speedometernya juga. Nah udah hidup ya. Ya oke, normal. Kita coba masukkan 1, 2, 3, 4. Nah semuanya nyala. Jika ada yang nggak nyala, kita sekalian ganti bolamnya, karena ini motornya bersifat untuk menormalisasi lagi. Nah lampu senya juga udah nyala karena belum kepasang, jadi kita lihat di bolamnya aja. Jalur aman lah ya, tinggal nanti kita pasang untuk di motornya. Oke, kita coba klakson. Wih, klaksonnya rodok lemes sih. Starter nggak bisa ya Kang Bro, karena posisinya switchnya belum kita pasang. Kita langsung pasang switchnya aja lah yang baru. Nah ini switch yang baru, switch bahasannya
relay lah. Ada yang bilang sweet, ada yang bilang relay, ada yang bilang bendi, wis pokoknya ngono ge lah ya. Oke, coba start. Wis, cegreng. Mantap. Wih, mantap. Oke ya. Jadi mungkin gitu aja. Nah, ini tinggal di bagian lampu belakang ya. Nanti saya akan sambung. Setelah lampu belakang disambung, kita lihat hasilnya ya. Lampu depan, oke, lampu depan hidup. Ada flickeringnya ya. Ini karena lampu LED menggunakan arus AC Kang Bro, jadi ada flickeringnya kayak gini kalau kita rekam ya. Karena saya merekamnya posisinya di PAL, ini bukan NTSC. Nah, oke, gitu aja ya. Semoga videonya bermanfaat. Motornya udah normal semua, starter tangan hidup, klakson hidup, lampu sen, lampu utama. Tinggal saya nyambungin di lampu rem. Nanti kita di akhir video lah ya, kita perlihatkan lampu remnya setelah disambung. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.